Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Tarakan. Obrolan budaya ini dapat Anda akses melalui UCTV channel 130, Nine Media channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Playgo yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Pendengar dan pemirsa RRI Net, pernikahan mestinya menjadi momen sakral bagi dua orang. Salah satu komponen wajib dalam pernikahan adalah mahar atau mas kawin. Nah, mahar adalah pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai wujud ketulusan hati kepada calon istri. Mahar ini bisa berbentuk benda atau bentuk yang lainnya. Begitu juga bagi masyarakat suku Dayak Lundaye. Mahar atau mas kawin bagi masyarakat suku Dayak Lundaye itu disebut sebagai furut. Nah, kita akan menggali lebih jauh mengenai furut ini bersama tokoh budaya suku Dayak Lundaye. Di studio telah hadir Bapak Yonsep SE MPA. Salam budaya Pak Yonsep. Salam budaya. Apa kabar? Baik dan Baik. sehat. Iya. Kita akan membahas ini tentang mahar atau mas kawin dalam suku adat Dayak Lundaye. Apa ada nih mahar atau mas kawin dalam adat suku Lundaye ini, Pak Yonsep? Ya, sebelumnya saya menyampaikan bahwa sebelum ke mahar itu memang perlu diketahui bahwa di dalam suku Dayak Lundaye itu ada 4 tahapan sampai ke tingkat menyampaikan furut itu, mahar itu. Yaitu pertama itu amek ngara, terus yang kedua itu amek ngitun, sudah itu amek nuduk, terakhir baru amek ngawe. Nah disitulah kalau ngawe itu disitulah maharnya jatuh itu. Jatuh dibawakan. Mungkin bisa dijelaskan singkat yang 4 item itu, Pak. Ya, kalau amek ngara itu yang pertama itu bahwa seorang anak laki-laki untuk datang ke pihak orang tua perempuan, dia akan menyampaikan niatnya pertama dulu, bahwa dia berniat untuk berkeinginan serius kepada anak itu. Nah, kalau yang mengitun itu sudah melibatkan kedua orang tuanya. Kedua orang tua yang datang untuk berniat untuk kalau memang mau, kalau setuju, dia akan dilamar nanti untuk anak laki-lakinya. Nah, kalau mengitun itu sudah disepakati dari harinya, tanggalnya. Nah, itulah waktu itu sudah disitulah membicarakan furut itu. Nah, membicarakan furut. Nah, yang pergi datang amek ngitun itu tadi itu melamar namanya sudah. Nah, setelah itu amek ngawe itu saat itulah barang itu dibawakan ke pihak perempuan itu. Baik. Nah, kalau sudah ke tahap furut ini, nah kita ingin tahu nih, furut ini atau mahar ini bagi suku Dayak Lundaye itu dalam bentuk apa? Apakah bentuk benda, uang, atau binatang ini, Pak? Iya, kalau di zaman dulu itu dalam bentuk barang. Barang dan hewan, ternak. Barang ya, apa itu, Pak? Dan ternak itu tidak sembarangan juga. Jadi yang menjadi furut itu adalah kalau yang paling utama adalah kerbau. Ya. Semakin banyak kerbau dibawa pada saat dia menikah, berarti semakin tinggi kastanya di kalangan itu. Kasta pria itu ya. Seperti itu. Jadi itu juga bisa sapi. Jadi kalau barang itu barang-barang berharga. Seperti barang kalau memang ada yang bentuk guci ini kan bisa terbuat dari tanah yang dibuat dan diolah menjadi tempayan kalau sekarangnya disebut itu guci ini. Jadi itu bisa berbentuk itu. Iya. Nah, tadi dikatakan mas kawin harus berupa binatang. Apakah bisa berupa benda lain, Pak, seperti emas gitu misalnya seperti sekarang ini? Oh iya. Kalau sekarang itu yang saya katakan bahwa ada peradaban masyarakat Dayak Lundaye itu dari mungkin kalau kita lihat itu dari kepraktisannya. Jadi sekarang itu boleh
dari bentuk duit, boleh dari bentuk barang emas, boleh dari bentuk barang seperti sepeda motor, Iya. rumah. Ada disebut dengan rumah terima kunci. Oh iya, itu kan Ya. sekarang. Kalau yang dulu, apakah boleh seperti itu? Apa? Itu kan sekarang. Kalau yang dulu, apakah boleh diganti dengan benda-benda seperti itu? Sebenarnya prinsipnya furut ini tidak terikat dengan apa ya bentuknya. Oke. Maksudnya itu tidak ada pemahaman bahwa Harus menikahnya itu sakral, tapi yang dibawa itu tidak mengikat bahwa kalau kau membawa ini nanti itu berpengaruh terhadap kebahagiaan kedua mempelainya, enggak seperti itu. Iya. Yang artinya apapun yang dibawa disepakati pada saat ngitun, itulah yang akan dibawa saat itu. Iya. Oke Pak, tadi dikatakan salah satu benda hewan furut itu adalah kerbau. Apa alasan ini dari pihak perempuan memilih kerbau untuk dijadikan sebagai furut? Iya, itu tadi itu salah satu ternak ya atau hewan yang paling memiliki harga mahal di kalangan masyarakat Dayak Lunda itu adalah kerbau. Oke. Ya, kerbau itu. Jadi kerbau itu bisa melambangkan satu seseorang juga. Nah, oleh karena itu kalau di zaman dulu itu, Mas, itu kerbau itu dibawa pada saat menikah, diikat di tiang rumah si perempuan ini. Oke. Kalau sampai tiang rumah itu tertarik dengan ditarik karena kerbaunya Kekuatan di situ, kerbau ini. itu yang artinya jumlah kerbau itu banyak. Kan kerbau itu kalau berkumpul, Oh iya betul. ya ndak tenang kan. Mm-mm. Nah, kalau sampai 10 sampai 30 40 kerbau dibawa ke sana, itu bukan lagi dibicarakan orang jeleknya tempat orang, enggak, itu malah dibanggakan karena Status sosial, ya. ini itulah furutnya siamuk saya. Bahwa dengan ada banyaknya kerbau itu menunjukkan kasta yang datang, kasta seorang yang datang untuk menikah atau melamar anaknya itu adalah sangat tinggi gitu. Apakah ada batas minimal nih kerbau yang diberikan ini Pak? Iya, kalau dulu ukurannya itu tanduk. Tanduk ya? Tanduknya. Oke. Jadi tanduk itu semakin gempalan, kan pakai gempalan itu. Iya. Ada yang dua, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Panjangnya tanduk itu. Iya. Semakin kalau untuk batasnya tidak ada. Batas maksudnya besar kecilnya kerbaunya. Maksudnya jumlah Pak? Jumlah, kalau jumlahnya tidak itu sesuai dengan kesempatan waktu pergi melamar tadi yang disebut ngitun tadi. Jadi kalau misalnya 10 kerbau ya 10 kerbau lah dibawa. Tapi terkadang juga karena dia merasa keluarga besar, 10 datang, 10 bawa kerbau. Karena begini, yang saya jelaskan dulu berkaitan dengan furut Dayak Lundaya ini. Dia ini bukan bekerja sendiri. Itu ada kerjasama keluarga pihak laki-laki. Jadi misalnya anak saya nikah, adik saya, kakak saya itu akan ikut terlibat di dalam dalam pemberian. Karena ini membawa nama besar keluarga ya, pernikahan iya. ini. Bukan Itu. si pria itu pria saja. itu tadi. Oke. Jadi tanggung jawabnya si pria ini ya rata-rata dalam kebiasaan kita masyarakat Dayak Lunda itu tahu terima bersih aja dia itu. Oke. Baik. Ada yang mengatakan bahwa minimal itu 3 kerbau. Oh iya. Mengapa kalau kurang bagaimana? Ya, Iya. misalnya dia ekonominya kurang gitu. Jadi kalau 3 kerbau itu kebetulan saya ikut dalam proses 2013. Itu baru kesepakatan Mubes Dayak Lundaya di Pulau Sapi. Jadi disepakatilah karena konon katanya anak adik Lundaya itu tidak bisa menikah sama perempuannya juga, anak lakinya Lundaya itu tidak bisa menikah sama anak becur Lundaya itu karena merasa beban furut itu tadi itu. Iya. Tidak membawa furut, malu, mau bawa nggak punya. Iya. Ya kan, akhirnya dia menikah dengan orang lain gitu. Nah, maksudnya suku lain di luar. Banyak itu keluarga-keluarga yang menikah. Mungkin termasuk juga saya gitu kan. Mungkin itu korbannya juga mungkin. Karena saya dari saya itu keluarga besar. Jadi bayangkan kalau kami keluarga 9 laki itu menikah baru membawa
mas kawinnya furutnya seperti itu ya enggak bisa. Saya ingin ngebayangin nih Pak, kalau harga kerbau dikonversikan atau harga satu kerbau itu berapa di sana itu Pak? Bisa sampai 30 juta. 30 juta. Jadi Iya. 3 kerbau hampir 100 jutaan ya? Iya. Pantas Pak. Iya. Semua habis Pak, tempayan, Iya, iya, macam-macam barang. Jangankan itu, sampai radio, sampai apa itu habis. Iya. Untuk dibawakan untuk jadikan mas kawin namanya furut itu tadi. Tapi di dalam yang dibatasi 3 itu melalui Mubes Dayak Lundaya 2013, maka ditentukanlah 3 kerbau, maksimal 3 kerbau, dan itu nilainya 12 juta, sekitar 37 juta kalau nggak salah. Iya. Nah, itu juga yang pernah saya ketahui bahwa kerbaunya ini juga harus kerbau betina yang sudah beranak. Benar demikian? Oh, enggak. Kalau kerbau betina, justru kerbau laki-laki lah yang memiliki. Oh, harus kerbau laki-laki. Iya. Jadi kerbau laki-laki malah memiliki karena tanduknya lebih. Oke. Ya. Tapi kerbau betina juga diterima atau bagaimana? Diterima. Oh, diterima juga. Diterima. Oke. Tapi kalau di kalangan kita kan pastilah berbeda persepsinya terhadap itu. Kalau kerbau laki-laki banyak, terus kerbaunya memang punya tanduk panjang, berarti kan orangnya ini sudah mampu. Kan di kalangan masyarakat Dayak Lundaya itu membeli kerbau itu tidak ada ukuran beratnya, Mas. Dilihat dari tanduknya. Ukuran gitu ya? tanduknya, semakin panjang tanduknya semakin mahal. Iya. Berbeda dengan adat yang lain, ada yang berwarna, ada yang kalau Dayak Lundaya tidak seperti itu, tapi ukurannya ada di tanduknya. Apakah ini hubungannya sama diadu gitu atau gimana? Oh enggak. Enggak ya? Tradisi Dayak Lundaya tidak pernah mengadu kerbau. Kerbau. Ya? Oke. Ini untuk kepentingan pertanian. Ya. Oke. Kerbau ini juga sebenarnya kerbau yang diberikan itu juga dapat dipotong untuk pesta acara itu nanti. Iya. Tidak semuanya tapi bisa digunakan pada saat itu juga. Oke, baik. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan obrolan kita tentang Furut Dayak Lundaya setelah kita mendengarkan beberapa pesan berikut ini. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly.
Radio visual, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda juga bisa berpartisipasi dalam obrolan ini. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar furut, mas kawin, suku Dayak Lundaya ini, Anda bisa chat ataupun SMS di nomor 0821 5320 9845. Masih bersama dengan Bapak Yonsep, kita akan membahas lebih jauh tentang furut atau mas kawin ataupun mahar. Nah ini Pak Yonsep, siapa saja sih yang terlibat dalam masalah furut ini? Oh ya Mas, ini mungkin kalau untuk terlibat langsung itu pastilah keluarga inti ya. Keluarga inti, ya orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Nantinya di saat mengitun itu terus nanti menuduk itu terakhir menuduk itu nanti akan melibatkan keluarga besar. Tapi tidak semuanya. Misalnya 60% itu dari keluarga inti. Nanti keluarga yang lain itu ya sekitar 40 atau 30%. Jadi yang terlibat di sana itu keluarga besar. Nah ini siapa nih yang berhak menentukan apa saja dan berapa jumlah furut? Nah. Ya, kalau yang berhak menentukan itu sebenarnya itu kesepakatan. Jadi antara yang pihak perempuan dengan pihak laki. Sebenarnya Mas proses menentukan furut itu negosiasi mengitun itu alot sekali tuh. Kalau biji jagung itu kan ada satu satu bonggol jagung tua itu. Iya. Itu dibawa. Jadi ini ada si juru bicaranya nih. Jadi kalau kita datang pergi tempat perempuan tuh di dalam kamar sana, pihak yang bersepakat di sana yang pihak perempuan, pihak laki di sebelah sini. Nanti si ini bisa saja diantaranya itu rumah, antara satu rumah dengan rumah. Terus nanti begitu dia selesai sampai ke tempat yang perempuan, dia metikan jagung itu. Biji jagung itu. Dibawalah itu. Sampai ke sana baru ditawarkan lagi ini barangnya begini jumlahnya sekian. Nanti pihak laki ini nurunkan lagi ini 3. Bawalah ini yang kami sepakati. Barangnya ini. Oh, jadi bukan satu tempat ya? Bukan. Ada perantaranya. Nanti itu Mas itu sampai subuh Mas. Kadang-kadang itu bisa sampai jam 6 subuh. Setelah itu baru kalau sudah sepakat tuh berteriaklah sudah itu. Gembira gitu. Gembira sudah itu kan. Waktu motong hewan untuk pestanya itu. Paginya sudah itu. Mungkin juga menariknya di sini ya Pak Yonsep ya. Proses negosiasinya ini antara kedua belah pihak. Itu banyak terus banyak dramanya ya. Kenapa banyak ini? Kenapa ini tidak dianukan? Karena barangnya tidak ada pada kami. Oh gitu. Terus agak sulit kami dapatkan. Bisa nggak kami minta yang ini dihapuskan? Kan begitu. Sampaikan sama keluarga lah bahwa kami tidak bisa bisa memenuhi yang ini. Terus dia bawa lagi ke sana itu. Tolong diusahakan lagi lah. Masa nggak bisa dicarikan? Betul, Nah ini terjadi nih. Pihak juru bicara pihak perempuan dan laki-laki ini sama-sama ikut bolak-balik. Jadi sampai ada kesepakatan. Jadi tidak diplomasi secara langsung ya, pakai perantara gitu. Iya, tetapi di akhir-akhir ini itu terjadi kepraktisan. Jadi terlibatnya kalau di kalangan masyarakat Dayak itu karena mayoritas beragama Kristen dan Katolik. Jadi dia itu melibatkan pendeta dan pasturnya. Jadi tidak terlalu sulit, kayaknya sudah ada kesepakatan. Nanti ya kalau paling sudah ada kesepakatan sebelum terjadi waktu ngitun itu ya, mungkin 11 jenis barang. Oke lah. Tidak lama datang, ini hanya sebagai syarat aja ketemuan lagi. Setelah itu kesepakatan didoakan oleh Pak Pendeta dan Pastor sudah seperti itu. Nah ini yang menarik nih, saya akan membahas lebih jauh tentang perantara. Nah perantara ini yang ikut prosesi ini siapa dia? Apakah bisa sembarang orang atau orang-orang tertentu saja? Oh ya, kalau dia orang-orang tertentu di dalam kalangan masyarakat Dayak Lundaya itu, karena
tidak mungkin dia bisa dipercayai kalau dia tidak memiliki diplomatis bagus. Jadi dia mampu merekam, mampu menyampaikan, yang artinya orang itu cakap di dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang diplomasi Pak ya. Jadi dan kedua ketokohannya juga memang. Karena seorang tokoh ya, ini. seorang tokoh enggak boleh seorang yang biasa saja. Oke. Karena pengaruhnya juga besar, karena apa yang dia sampaikan itu kan tidak ada yang pihak mereka kan enggak mungkin tahu apa yang dibicarakan sana. Iya. Sementara dia menyampaikan itu, siapa yang mempercaya itu? Kan begitu. Jadi memang nggak sembarangan harus dilihat dari ketokohannya juga. Jadi apakah ini jadi profesi juga nih bagi seseorang ini Pak? Oh enggak. Oh, enggak ya? Itu sukarela aja. Sukarela, oke. Dia sukarela aja. Jadi kadang kalau memang waktunya dia digunakan, diberitahukan aja. Dia sukarela aja. Baik. Iya. Baik, nih Pak Yonsep, setelah furut ini disetujui jumlahnya dan lain sebagainya, apa tahap selanjutnya ini Pak? Oh iya, kalau itu kan tahap nuduk ya. Iya. Kalau nuduk itu yang artinya sudah melamar, sudah ditentukan. Nah pada saat itu nanti tahapan berikutnya itu sudah pernikahannya. Nah pada saat hari sebelumnya mereka sudah datang, keluarga laki-laki ini malamnya sudah datang, besoknya misalnya pernikahannya, malamnya datang membawa rombongan, membawa barang itu. Datang disebut dengan memang kalau sekarang itu banyak di gedung ya, tapi kalau di tradisinya kita, kebiasaan kita ada namanya sedayan, tarup yang dibangun oleh keluarga pihak perempuan. Untuk menunggu, menunggu kedatangan pihak laki-laki itu. Jadi saat itulah mereka membawa barang-barang itu. Barang-barang itu, semua barang itu dibawa ke sana. Nah pada saat itulah mereka membawa, kalau di zaman dulu itu membawa kerbaunya. Bayangkan ditaruh situ ya. Ditaruh di situ. Iya. Sedikit wah ini menunjukkan kemampuannya kan. Ya. Oke. Pak, apakah mas kawin atau furut ini semuanya bisa diuangkan ini? Mungkin untuk segi kepraktisan. Kita ngomong yang dulu Pak. Oh yang dulu. Kalau dulu enggak boleh. Enggak boleh ya. Dan kedua transaksi uang juga dulu enggak ada kan. Iya. Di zaman dulu. Jadi dia berbentuk barang. Makanya barang itu ada bentuk ternak tadi. Bentuk ternak, bentuk barang. Hewan ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang lebih praktis lagi, dengan duit cukup. Bisa diuangkan ya. Ya kan nilainya saya bilang tadi bahwa 3 kerbau kalikan 12,5 juta. Ya, itu juga nanti sesuai dengan harga di pasar. Maksudnya itu misalnya 1 kerbau itu bisa sampai 30 ya, kalikan 3. Iya. Berarti 90 juta. Iya. Besar juga Pak ya. Iya. Tapi kalau mau menikah itu kan Mas, itu kan memang butuh perjuangan dan modal ya. Memang menjadi suatu acara yang luar biasa kan bagi kedua keluarga. pihak. Ya. Oke Pak Yonsep, siapa saja nih yang berhak atau boleh menerima furut selain calon mempelai wanita? Sebenarnya furutnya ini bukan untuk si mempelai wanita Pak, Mas. Itu untuk keluarga, orang tuanya terutama, dan untuk saudaranya, untuk keluarga terdekatnya, bukan untuk si perempuan itu sendiri. Perempuan itu. Iya. Nah kalau nanti itu tahapan berikutnya ada menated. Jadi menated itu nanti baru untuk si pihak untuk berdua itu. Ya kalau menated menated niamu itu nanti diantar ke pihak laki-laki. Nanti pihak perempuan ini membawa barang lagi, membawa barang ke sana. Nah kalau dia membawa barang itu sudah jadi barang itu dibawa ke sana, itu milik kedua mempelai itu. Kedua yang sudah menikah itu. Baik. Menated Arab, ya menated Biung, itu ada bahasanya, masing-masing daerah berbeda. Baik Pak Yonsep, kita dapat satu SMS ini dari pendengar atau pemirsa kita, dari Ibu Yuli yang ada di Perumnas.
Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan furud antara masyarakat kalangan bawah dan masyarakat kalangan atas? Oh ya, kenapa ditetapkan tiga kerbau tadi itu supaya tidak ada kasta. Oh gitu. Tidak ada kasta. Kalau zaman dulu pasti ada perbedaan, Pak. Kalau saya datang ke menikahkan anak saya hanya bawa 3 kerbau, sementara yang satunya bawa 10 kerbau. Pastilah itu menjadi perbedaan, Pak. Oke. Jadi maksudnya gini, pernikahan sepasang orang yang biasa dan pernikahan bangsawan. Kalau untuk sama? tata caranya tidak ada yang berbeda. Yang berbeda ya. Cuma kan meriahnya berbeda. Pastilah semakin besar furutnya, semakin besar itu yang tadi furut mas kawinnya itu, semakin besar juga. Semakin meriah. Meriah kan? Pesta itu. Pastilah. Itu yang pasti membedakannya. Baik. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan budaya Pro 1 RRI Tarakan. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali bersama Pak Yonsep yang akan membahas tentang Furut Dayak Lundaye. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Playgo, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. bersikap dan berbuat baik pada sesama. Nafas hidup kita tergantung padanya. Tuhan sang pencipta yang memberi segala. Hilkan talino bancuramin kasaruga, bersengat haju batang haru. Hilkan talino bancuramin kasaruga, bersengat haju batang haru.
umat manusia. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan budaya yang dapat Anda akses melalui UCTV channel 130, Nin Media channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Playgo yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Masih di obrolan budaya, kita membahas tentang furut atau mahar mas kawin suku Dayak Lundaya. Masih bersama dengan Bapak Yonsep. Nah, Pak Yonsep, apakah ada ritual tertentu nih sebelum pemberian furut ke pihak, baik itu ritual dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan sebelum furut ini? Ya Mas, kalau untuk ritualnya mungkin di zaman dulu pasti ada. Oke. Ya pasti ada dalam hal sifatnya yang ya menganggap bahwa memulai melakukan sesuatu itu memang pasti ada ritualnya. Tapi itu sesuai dengan perkembangan zaman itu sudah tidak lagi karena agama begitu agama masuk di kalangan masyarakat Dayak Lundaya, maka semua yang sifat-sifatnya ritual itu menjadi hilang. Hilang, oke. Jadi sesuai dengan tahapan yang kita lakukan hanya tahapan yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama itu tadi. Oke, baik. Nah ini Pak Yonsep, siapa saja nih yang diperbolehkan untuk menghantar furut ini ke pihak perempuan? Apakah teman-temannya saja atau keluarganya atau siapa saja boleh mengantar? Sebenarnya yang terpenting itu kalau yang ke sana itu datang ke tempat yang pihak perempuan ngantar furut itu harus pihak laki-laki, keluarga laki-laki. Kalau teman tuh hanya mendampingi aja. Oke. Jadi yang datang membawa barang-barang itu adalah keluarga inti. Jadi yang lain itu enggak akan, dia cuma ikut meramaikan aja. Oke. Nah ini Pak Yonsep, apakah furut ini merupakan salah satu hal yang wajib atau syarat sahnya sebuah pernikahan? Ya itu yang saya bilang tadi bahwa akibat furut ini kan banyak anak laki-laki Dayak Lundaya menikah. Ya kita tidak mengatakan itu, tetapi kenyataannya seperti itu. Ada karena saja ya kasus-kasusnya. yang kasusnya seperti itu menikah dengan suku lain karena furut itu tadi. Nah itu wajib. Kalau dia menikah tanpa furut itu nanti menjadi perbincangan di kalangan masyarakatnya itu. Iya. Dan itu juga kalau terjadi kan dalam keluarga ini kan pasti terjadi. Itu dia katakan seberapa besar kau kasih furut anak saya sampai kau lakukan terhadap anak saya seperti itu. Misalnya terjadi ribut, kekerasan, terus ada kekerasan seperti itu. Dia nanya itu, kau ngasih furut berapa waktu kamu nikahkan anak saya? Sampai kau berbuat seperti Iya. ini. Wah. Itu sampai menjadi ya salah satu kewajiban yang mutlak bagi seorang laki-laki yang menikah gitu. Nah, nih Pak Yonsep, ketika prosesi pengiriman furut ini ke pihak perempuan, apakah ada semacam tarian penyambutan ini dari pihak perempuan? Iya, rata-rata seperti itu. Apalagi kalangan Dayak ya, Iya. rata-rata penyambutan tamu dan apalagi dari keluarga terhormat ya seperti itu kan. Ya menganggap bahwa ini datang seorang pria yang akan menikahkan anak mereka, disambut dengan tarian pasti. Oke. Jadi cukup ramai juga ya. Dengan alat-alat musik ya. Itu sebelum masuk Mas, kalau datang itu nanti ada yang disebut dengan madil burung. Madil itu nembak. Ada sejenis burung digantung di pohon bambu betung yang tinggi itu. Iya. Didirikan terus ditembak. Kalau itu ndak jatuh, ndak boleh naik dia itu. Oh. Jadi ada prosesi Prasyarat lagi ya? itu. Ah. Ya. Kalau tidak bisa lagi itu jatuh sampai berapa kali? Berapa kali pun Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Akhirnya pihak laki-laki ini menyuruh seseorang yang menebang itu pokok gitu. itu. Begitu rebah baru bisa naik. Oh iya. Baru bisa naik. Menarik Pak ya. Iya. Baik Pak Yonsep, kita tahan dulu. Ada satu pertanyaan dari Pak Sanusi yang ada di Pantai Amal. Apakah ada sanksi jika pasangan yang menikah tidak mengikuti syarat dalam pemberian furut? Nah. Iya.
Yang artinya kalau di zaman sekarang pastilah itu tidak terjadi. Kalau di zaman dulu ya, karena keterbatasan harta benda apa itu kan ada. Dia tetap berhutang sampai dia bercucu itu berhutang. Oh. Harus lunas. Kalau dia tidak lunas malu dia. Secara sosial malu. Jadi walaupun pada saat dia mau menikah itu dia tidak punya apa-apa, dia utang gitu ya? Ya, mohon maaf karena memang ada juga adat istiadat. Kalau dia tidak memiliki harta pada saat dia mau menikah ini, pihak laki-laki ini ikut perempuan. Dia bukan si perempuan yang ikut dia ke rumah orang tuanya, tapi dia mengabdi ke pihak perempuan. Orang tua perempuan itu. Ame maya namanya bahasa Dayak Lundaya. Sampai lunas. Pokoknya sampai akhir hidupnya dia di sana. Iya. Itu salah satu hukum moral yang norma yang berlaku di masyarakat Dayak Lundaya itu di zaman dulu. Berarti juga ini merupakan pertaruhan harga diri bagi keluarga pria untuk ikut membantu. Gitu. Makanya furut itu menjadi luar biasa di dalam masyarakat Dayak Lundaya. Makanya itu kan sampai heboh. Kalau kau tidak punya apa-apa jangan nikah sama anak Dayak Lundaya yang perempuan karena furutnya mahal, kan? Sampai sekarang Pak? Ya pasti masih ada lah keminian terhadap itu anggapan-anggapan seperti itu. Semodern apapun keluarga Dayak perempuan Lundaya ini tetap furut itu tetap berlaku bagi mereka. Wajib. Oke. Yang menjadi masalah kalau anak perempuannya menikah dengan suku yang lain. Nah itu ada juga yang mengikuti, ada yang tidak. Karena itu kan sekarang di zaman sekarang itu kemauan anak dengan anak. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau di kalangan kita sekarang makanya disepakati melalui adat itu bahwa 3 kerbau itu wajib. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya tentang furut suku Dayak Lundaya akan kami lanjutkan setelah layanan masyarakat berikut ini. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan budaya yang dapat Anda akses melalui UCTV channel 130, Nine Media channel 20, YouTube RRI Tarakan Official, streaming RRI Playgo yang bisa Anda download di Play Store dan App Store. Ya, masih bersama Pak Yonsep. Nah, kita masih membahas tentang furut atau mahar bagi suku Dayak Lundaya. Nah ini Pak Yonsep, apakah ada perbedaan pemberian furut antara masyarakat Dayak Lundaya dan suku Dayak yang lain, non Lundaya? Oh iya, kalau tadi kan, kalau Dayak Lundaya itu Mas, itu wajib. Ya. Kalau dengan suku Dayak yang, khusus Dayak ya? Iya, khusus Dayak. Khusus Dayak tidak sama dengan Dayak Lundaya itu. Jadi
kalau beberapa suku yang saya lihat memang itu pernikahannya itu asal kesepakatan keluarga untuk menikah, tidak ada yang mas kawin yang disepakati seperti suku Dayak Lunda itu. Oke. Unik memang Dayak Lunda ini dalam segi pernikahan itu. Jadi tahapannya sangat ribet kalau menurut saya, tetapi memang namanya adat ya tetap dijalankan. Betul. Jadi kalau misalnya ada pemuda Dayak lain di luar Lundaya yang ingin melamar gadis Dayak Lundaya, aturan-aturan di Dayak Lundaya harus mereka ikuti ya? Iya, tetap juga. Tetapi kita sampaikan, itu kan kesepakatan yang saya katakan tadi bahwa ada yang bersepakat dengan mas kawinnya uang. Sekarang itu uang sudah duit. Jadi tidak harus seperti yang dulu barang, tidak harus ternak hewan, binatang apa. Itu enggak. Yang jelas itu adalah kesepakatan. Tapi kalau untuk itu makanya disepakati, saya bilang tadi bahwa 3 kerbau itu adalah bagian kesepakatan yang wajib. Iya, oke. Baik, nah ini saya jadi terpikir nih, kan tadi juga sampai kalau seandainya tidak pihak prianya tidak mampu, dia sampai ngutang seumur hidupnya. Nah ini sebenarnya apa sih pentingnya furut ini bagi pihak perempuan atau bagi pasangan ini? Ya. Kalau apa pentingnya, memang itu tadi tuh yang kalau kita di dalam masyarakat Dayak Lundaya, furut itu menunjukkan kasta. Oke. Menunjukkan kasta. Jadi kalau dia tidak sanggup dengan furut yang ada, itu juga hukuman moralnya bukan hukuman tapi hukuman moralnya di kalangan masyarakat Dayak Lundaya itu pasti sangat berat. Karena dia berada di dalam lingkungan masyarakat Dayak Lundaya. Jadi itu dengan sendirinya dia berusaha untuk memenuhi itu. Sekalipun tadi tuh barang itu tidak ada sekarang, tapi saya janji akan berikan. Nanti biar punya anak tetap diserahkan. Oke. Untuk melunasin janji furutnya itu. Iya, baik. Nah, nih Pak Yonsep, jika ya kita juga nggak minta-minta ya dalam suatu kehidupan pernikahan. Seburuk-buruknya terjadi perceraian, apakah mas kawin atau furut ini akan dikembalikan ke pihak pria? Gimana nih? Iya, kalau dia perceraian karena meninggal, pasti tidak. Kalau dia meninggal salah satunya, maksudnya yang perempuannya, laki-lakinya sudah meninggal, itu enggak akan dikembalikan. Nah, terus kalaupun terjadi perceraian dilihat lagi itu penyebabnya, dan itu juga dalam masyarakat Lundaya namanya furut sudah selesai karena itu berkaitan dengan hubungannya dengan pemberian kepada orang tuanya, bukan kepada si wanita itu. Tadi itu kepada orang tuanya. Jadi tidak ada istilah pengembalian furut itu ya, tidak Pak Yonsep ya. Oke. Tetapi di dalam tahapan nuduk tadi itu, melamar tadi itu, kalau sudah terjadi itu terus si wanitanya melanggar, semua barang yang dibawa pada saat dia melamar tadi itu dikembalikan. Oke, baik. Sebelum menikah. Tapi kalau sudah menikah enggak. Nah ini Pak Yonsep, antara pemberian furut dengan waktu pernikahan itu rentangnya berapa lama itu? Kalau itu tergantung kesepakatan. Iya. Biasanya rentangnya itu tidak terlalu, paling lama 1 tahun. Paling lama 1 tahun. Iya, tidak ada. Kalau semakin lama, kedua orang tua itu juga repot itu. Iya. Menjaga hubungan mereka itu. Jadi itu yang pertama, terus yang kedua itu juga tidak baik bagi keluarga kan. Nah ini kan rentang 1 tahun ini kan ya juga cukup panjang nih Pak ya. Banyak hal-hal yang bisa terjadi. Misal salah satunya meninggal, ya kita kan juga minta-minta. Tapi, nah bagaimana nasib furut ini? Siapa yang meninggal? Pria. Si pria. Oh, si pria yang meninggal. Kan makanya, belum masuk nikah nih. Iya. Makanya dulu di zaman dulu itu untuk menikah itu, ya kalau dari cerita ya, bahwa itu bisa digantikan
dari keluarga, misalnya ada anak laki-lakinya yang untuk menikah. Ya. Jadi asal wanitanya mau suka juga gitu ya. Kalau dari zaman dulu ya apa yang dimau orang tua pasti. Oh beda ya. Pasti. Zaman sekarang enggak seperti itu pasti. Saya mau tanya dulu Pak, zaman dulu itu ada nggak istilah pacaran? Kalau pacaran saling mengenal pastilah. Maksudnya tuh kalau pacaran kalau di model sekarang jalan ke sana, jalan ke Bali atau kemana, enggak lah. Ada ya. Cuma di kalangan kampung situ aja. Makanya dia awalnya itu mengenal dia, terus lama-lama setelah itu dia ngara itu pergi bertemu dengan itu supaya itulah bentuk seperti pacaran lah. Jadi misalnya ketika Furut ini sang kakak meninggal bisa digantikan oleh mungkin adiknya gitu ya. Mungkin ya ada seperti itu karena orang juga zaman dulu kan sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Jadi dan menikah itu juga ditentukan oleh orang tua, peran orang tua yang terlalu besar di sana. Kan menikah di kalangan masyarakat Dayak Lundaya itu bisa bertunangan, misalnya istri saya hamil, istri bapak hamil, enggak tahu nih laki, tapi saya yakin bahwa bapak punya anak perempuan nanti, anak laki. Ini sudah diikat Pak, bisa diikat. Masih di kandungan. Masih di kandungan sudah bisa ya? Bisa. Luar biasa. Begitu lahir sudah besar baru dinikahkan boleh. Itu adalah kesepakatan antar kedua orang tua ya. Iya. Jadi itu. Jadi kemauan anaknya nggak di ini nih Pak. Misalnya kalau zaman dulu anak selalu patuh pada orang tua ya. Orang tua yang punya peran itu. Iya. Jadi anak itu menerima aja. Bayangkan kan bisa menikah di usia 14 tahun. Itu atas keinginan orang tua itu. Oke, Pak Yonsep, apakah pemberian Furut perbedaan ya? Apakah ada perbedaan Furut zaman dulu dengan pemberian Furut pada zaman sekarang? Iya, kalau zaman dulu tuh kan ada 3 ya, yang saya katakan itu. Ada yang dari harta benda, terus tadi tuh kalau tidak ada harta benda itu dari ternak, kayak kerbau, sapi, di kalangan masyarakat Dayak Lundaya. Itu juga, mohon maaf, ya seperti babi peliharaan, seperti itu kan. Nah terus yang ketiga tadi itu kalau dia memang tidak ada memiliki apa-apa, si laki-laki ini maya ikut si perempuan tinggal di sana mengabdi sama mertuanya itu. Jadi dia tidak dianukan dengan wajibkan dengan barang, tapi dia mengabdi kepada mertua perempuannya. Iya, oke, luar biasa. Baik Pak Yonsep, apakah Furut ini masih relevan di zaman sekarang ini? Kalau di zaman sekarang masih, apalagi anak-anak muda yang sekarang orang tuanya mampu, itu kalau pergi menikah atau pergi ngitun itu nuduk itu, mobil itu berjejer Mas. Berjejer itu mungkin ada 1 kilo kali atau setengah kilo mobil, isinya tuh kulkas, isinya macam-macam, senso, mesin tempel, atau pengganti kerbau nih ya. Pokoknya itu dia dibawa ditaruh di atas itu, baru ke rumah perempuan. Itu sangat terbatas orang-orang yang seperti itu, tidak semuanya. Bagi yang kalau untuk relevan ya tetap relevan karena itu budaya. Dan ini masih berlaku ya, khususnya di kalangan masyarakat Dayak Lundaya itu relevan dan sangat, makanya ditentukan di dalam keputusan adat yang 3 kerbau karena itu wajib. Semodern apapun kehidupan seorang Dayak Lundaya, ketika mereka nikah tetap Furut ini berlaku. Oh iya. Dimanapun dia berada. Dimanapun berada. Oke. Kayak di Tarakan ini, kalau ada yang menikah ya seperti itu. Walau malah yang dilakukan itu nated biung, nated darep, menated niamu, bahasanya itu semua proses yang dilakukan di Tarakan. Oke. Terakhir nih Pak Yonsep, apa sih nilai-nilai filosofi yang bisa kita ambil dari Furut Dayak Lundaya ini? Ya, pertama ya Mas, kalau untuk Furut Lundaya itu sebenarnya selain itu sebagai strata sosial ya. Ya, kita mengambil filosofinya itu bahwa semua keluarga untuk menentukan menikahkan anaknya itu harus melibatkan tanggung jawab semua keluarga yang ada. Jadi dengan adanya keterlibatan keluarga di dalam pernikahannya ini, maka anak ini juga bisa terjaga secara moral.
Jadi anak ini tidak semena-menanya memperlakukan istrinya dan tidak semena-mena juga memperlakukan suaminya. Karena ada orang yang mengontrol mereka. Saya harus bertanggung jawab. Saya memberikan sesuatu kepada pihak perempuan ini. Saya bertanggung jawab juga mengontrol mereka. Selama mereka masih berada dengan kita berhak mengontrol. Kalau mereka salah jalan ya kita menentukan. Itu dasar filosofinya, bahwa ada kerjasama nanti antara keluarga yang mengikat secara emosional kepada anak yang menikah tadi. Oke, baik. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, sekian jumpa kita dalam obrolan budaya kali ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan bisa bermanfaat. Dari Beranda, Kalimantan Utara, saya Guri Permana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Obrolan budaya semakin membuat kita berbudaya. Sampai jumpa.